Mari kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak jemaat membuka kitab suci dari Injil Lukas pasal ke-10. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Satu kisah yang mungkin sudah familiar bagi kita mengenai Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita membaca bersama-sama 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan bagian yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan boleh mengusir segala macam kekhawatiran dalam hati kami, sehingga kami boleh diam di hadapan-Mu. Biarlah hari ini firman-Mu mengkoreksi kami. Tuhan tolong, biarlah kami boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat dulu data yang disediakan dalam Lukas pasal 10. Kita disajikan data Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanannya mampir berkunjung ke Betania. Dan Marta serta Maria sebagai tuan rumah mempersiapkan banyak hal untuk tamu mereka. Mungkin mereka ke dapur, lalu memasak, mengambil air, menyiapkan sarana untuk membersihkan diri bagi para tamunya, ada handuk mungkin, air bersih dan sebagainya, lalu menyiapkan camilan ringan, lalu kemudian mereka mulai memasak dan menyiapkan minuman. Dan di tengah-tengah kesibukan itu ternyata Maria keluar dari dapur lalu duduk bersimpuh di bawah kaki Yesus. Ini biasanya ayat yang dipakai oleh kaum feminis, saudara ya. Tanpa membahas pro dan kontra mengenai feminisme, tetapi benar kalau dikatakan Yesus sangat peduli kepada perempuan dan tidak pernah merendahkan. Zaman itu hanya laki-laki yang bersimpuh di bawah kaki guru. Tetapi Maria duduk bersimpuh di bawah kaki guru. Dan hal itu menimbulkan kekesalan di dalam hati Marta. Injil menjelaskan, Marta lalu keluar dan menegur Yesus. Saudara perhatikan ya, Marta menegur Maria lewat menegur Yesus. Marta sekarang mau menegur Maria di depan Yesus dan di depan umum. Marta meminta Yesus untuk menyuruh Maria masuk dapur lagi membantu dia. Karena dia merasa dirinya melayani seorang diri. Nah, itu faktanya, itu datanya. Nah saudara, sekarang ketika kita melihat data ini, saya mengajak kita nanti akan melihat data ini dari 3 perspektif. Nah, saya juga mengajarkan saudara untuk nanti peka ya. Ada data, ada interpretasi data. Interpretasi data seringkali bukan data tersebut. Maka saya ingin mengajak, ini datanya seperti ini, kita melihat 3 macam interpretasi. Ya. Nah, saudara, saya ambil contoh begini ya. Ada satu orang ibu taruh botol air minum. Datanya adalah taruh botol air minum kasar. Itu data. Suaminya bilang, "Kamu marah sama saya?" Interpretasi. Apakah interpretasi itu betul? Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi perlu ditanya dong, kok naruhnya begitu? Sorry jatuh. Ternyata itu yang benar. Tapi ketika Brak, kamu marah sama saya ya? Enggak, aku enggak marah. Iya, kamu marah sama saya. Ribut besar. Saudara tahu,
Keluarga itu ribut karena apa? Ribut karena sesuatu yang tidak ada. Ada hanya dalam imajinasi suaminya. Berapa banyak keributan kita karena sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi, saudara. Ditegur. Kamu kayaknya kerjakan itu salah deh, coba kerjakan lebih baik. Iya, saya bodoh. Loh, siapa yang ngatain kamu bodoh? Kamu mengatakan saya bodoh, itu interpretasi. Faktanya adalah ada orang menegur, kamu salah, itu faktanya. Kamu salah bukan berarti orang itu mengatakan kamu bodoh. Tapi orang itu, iya aku memang paling bodoh seluruh dunia. Tidak ada yang mengatakan kalimat itu. Jadi akhirnya orang itu tersinggung, patah semangat, kecewa dan sebagainya karena ilusi. Bedakan fakta dan interpretasi. Ini kan lagi ngetren ya di sosmed. Be mindful gitu kan ya. Apa itu mindfulness? Salah satu hal yang sederhana adalah kita menyadari apa yang terjadi pada diri kita. Kita berhati-hati di dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan. Bedakan sekali lagi data dan interpretasi. Manusia seringkali melakukan yang namanya auto interpretation. Ada kejadian apa? Langsung diambil kesimpulan. Macet artinya saya sial. Ya kan? Ada orang menegur saya, artinya saya dibenci. Ada orang misalnya melakukan sesuatu, dia nggak suka sama saya. Belum tentu hal seperti itu. Yang celaka akhirnya terjadi keributan oleh karena kita mengambil kesimpulan terlalu cepat. Sudah mengambil kesimpulan terlalu cepat, salah, malu. Aduh, ternyata aku salah ngambil kesimpulan. Mau bertobat, gengsi. Akhirnya diteruskan. Nah, jadi sekarang saya mengajak saudara melihat ya, dengan contoh saya tadi, ada sebuah kejadian, lalu kemudian sekarang kita melihat bagaimana menginterpretasi data tersebut. Saya akan bagi menjadi 3. Pertama, bagaimana Marta melihat data itu. Kan Marta mengalami, lalu dia mengambil kesimpulan. Yang kedua, saya mengajak kita sebagai pengamat yang membaca Injil, kita melihat sebetulnya apa yang sedang terjadi menurut kita. Dan yang ketiga tentu saja sebagai finalnya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melihat kejadian itu dan menolong Marta. Sekali lagi ya, saya akan mengajak saudara jalan-jalan melihat 3 hal ini. Datanya ada nih, Marta marah-marah, ya kan? Maria kok duduk, aku di dapur sendirian. Datang, Tuhan, aku sendirian loh, kamu diam aja, suruh tuh Maria masuk dapur. Nah, kira-kira begitu kan? Jadi kita akan lihat bagaimana Marta melihat hal itu. Makanya dia bisa mengucapkan kalimat itu. Bagaimana kita sebagai pengamat melihat hal itu? Marta sedang ngapain sih? Dan yang ketiga, begitu Tuhan Yesus buka mulut, itu menyatakan dia melihat masalah itu seperti apa. Dan kita akan belajar. Nah, sekarang kita masuk bagian pertama. Analisis bagaimana Marta melihat dirinya. Oke. Tamu-tamu sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Give the best. Tentu saja kan kita akan melakukan itu. Apalagi kalau kita kedatangan tamu istimewa. Tuhan Yesus datang. Wah, nggak boleh sembarangan. Kita harus melayani yang terbaik. Karena untuk Tuhan Yesus. Nggak boleh main-main. Nggak boleh sembarangan. Tapi Marta mulai pikir, Maria nggak fair. Kan harusnya kita melayani sama-sama. Kok dia malah keluar lalu duduk bersimpuh mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Tidak fair, sekarang saya melayani seorang diri. Harusnya kan kita sama-sama melayani Tuhan. Kok Maria malah duduk enak-enak? Saya sendirian, saya susah payah sendirian seperti ini. Dan yang paling bikin kesel, kenapa Yesus diam saja? Kan harusnya Yesus mengatakan, Maria ngapain kamu? Mau dengerin guru, masuk dapur. Nggak lihat tuh, si Marta lagi capek-capek potong bawang. Matanya udah merah tuh. Kamu malah enak-enak, potong bawang sana. Dasar kamu malas. Kenapa? Tuhan Yesus diam aja. Lihat Maria, dia ngajar. Wah, ini nggak benar ini. Tuhan Yesus kok diam saja. Berarti Tuhan Yesus tidak peduli padaku. Pak Ivan kenapa berani mengatakan Maria mau mengambil kesimpulan Yesus tidak peduli padanya? Baca ayat 40 saudara. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ah, ya kan? Coba datanya apa? Kesimpulannya apa? Yesus Tuhan loh. Tuhan, engkau tidak peduli padaku. Kenapa? Karena aku masih jomblo saat ini gitu. Oh, itu data loh ya.
Data jomblo dibaca, Tuhan engkau tidak peduli padaku. Jadi Marta melihat Yesus tidak peduli. Ini kan nonsen, omong kosong. Fakta ini ya. Jadi dia membaca Yesus tidak peduli padaku. Yesus tidak peduli karena dia tidak menghargai apa yang aku lakukan. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengubah hal ini. Jadi sekarang Marta mulai pikir, kejadian ini sudah terjadi. Maria enggak fair, aku korban dan Yesus diam saja. Maka aku harus melakukan sesuatu. Kejadian ini harus diubah. Sebetulnya kalau mau mengubah kan kita harus tahu biang masalahnya siapa. Marta pikir biang masalahnya adalah Maria. Kalau Maria bertobat, maka semua masalah selesai. Dia harus diubah. Dia harus bertobat, dia biang masalahnya, maka dia harus dikonfrontasi demi kebenaran, keadilan dan segala sesuatu di depan Tuhan. Dan Tuhan harusnya juga lebih peduli kepadaku. Tuhan kurang adil, Tuhan tidak peduli. Harusnya dia tidak diam saja. Maka dengan demikian ada 3 yang harus diubah. Pertama, menurut Marta, Maria harus berubah. Dia harus lebih peka, dia harus lebih tanggung jawab, dia harus kembali memikirkan pelayanan lebih daripada duduk-duduk dengar firman Tuhan. Bagaimana dia harus berubah? Kembali ke dapur segera, baru keadilan terjadi. Jadi masalah ini baru selesai kalau Maria pergi ke dapur, bertobat, minta maaf, Kak, aku tidak fair. Bagaimana dengan Yesus? Yesus harus bertobat. Wah, celaka ya saudara. Tapi bukankah kita seringkali seolah-olah mengatakan Tuhan kamu harus bertobat karena kamu kurang adil sama saya. Kamu harus berubah Tuhan, mengubah caramu memperlakukan saya. Seringkali kita juga seperti Marta yang kurang ajar loh saudara. Kenapa? Saya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Saya diabaikan, saya ini capek melayani, saya ini setengah mati melayani. Kenapa Tuhan tidak peduli padaku? Maka Tuhan harus peduli pada aku yang kerja keras. Caranya gimana? Suruh Maria bertobat, suruh Maria masuk ke dapur. Jadi yang harus diubah Maria, yang harus diubah Tuhan, yang harus diubah yang ketiga keadaan. Ini keadaan yang menekan, rumah menjadi keruh, suasana tidak beres, situasi dan keadaan harus diubah. Perhatikan saudara ya, data ini Marta mengambil kesimpulan yang harus berubah Maria. Yang harus berubah Tuhan, yang harus diubah keadaan. Marta perlu diubah enggak? Bukan, kan saya korban. Saya kan korban. Saudara nanti familiar ya, kayaknya ini cerita sering kita dengar deh ya. Suatu ketika saya konseling satu orang yang sedang jatuh dalam dosa perzinahan. Orang itu berzina. Lalu kemudian ketika saya tegur, dia cerita panjang lebar selama 1,5 jam. Salahnya pembina rohani saya, kurang tegas sama saya. Salahnya papa mama saya, keluarganya begini. Salahnya ini, salahnya itu, semua satu-satu disebut. Saudara. Terus kemudian saya bilang, kalau kita tadi nonton film, semua film udah keluar ya, papa mamamu bermasalah, pendetamu bermasalah, ini semua bermasalah, segala macam. Kamu tuh di mana di film itu? Filmnya ini kan harusnya tentang kamu enggak muncul. Dia mengatakan, saya korban. Jadi kamu enggak perlu bertobat, yang sudah bertobat semua orang lain, dia enggak perlu diubah. Bagi Marta, yang perlu diubah Maria. Bagi Marta, yang perlu diubah Tuhan. Bagi Maria, Marta, yang perlu diubah keadaan. Oke, sekarang kita tenang sejenak. Yang kedua, kira-kira kita melihat secara objektif masalahnya Marta apa ya? Apa yang sedang terjadi pada Marta? Jadi saudara, kita bisa melihat dari sudut pandang teman mungkin yang mengamati, oh Marta kamu datang dengan perasaan diperlakukan tidak adil. Jadi Marta merasa diperlakukan tidak adil, maka ia menjadi marah di tengah giatnya melayani Tuhan. Saudara, Marta marah bukan karena dia sedang nganggur atau sedang senang-senang. Marta marah ketika melayani Tuhan. Jadi dia giat melayani Tuhan, sambil melayani sambil marah-marah, sambil melayani sambil benci, sambil melayani sambil iri.
Dan dalam kondisi kemarahannya, ia menjadi self pity dan merasa dirinya korban. Di dalam kemarahan, orang itu sudah marah, itu dia akan agresi. Tetapi ketika dia melakukan agresi, lucunya dia merasa dirinya korban, padahal dia menjadikan orang lain semua korban. Ya, jadi dia bisa serang sama orang, kamu nggak benar, kamu harus bertobat, saya ini korban. Kayaknya gue korbannya deh gitu kan ya. Saya disikat, diserang, tapi orang yang sedang marah, bisa nggak kamu tenang? Kamu yang harus begini. Wah, dia galak luar biasa, tapi dia merasa dirinya korban. Wah, orang kayak begini celaka luar biasa, kasihan luar biasa. Marta menyerang, tapi dia merasa dirinya korban. Ada beberapa penyebab masalah yang dinyatakan oleh Marta dalam teks yang kita baca, yang dia berusaha untuk ubah. Nah, di dalam kemarahannya itu, yang pasti ia merusak relasi antara dirinya dengan Maria. Ya, jadi dia mendepersonalisasi Maria, itu kan adiknya, saya lupa adik apa kakak gitu ya, itu ada di bagian Injil menyatakan. Nah, jadi dia mendepersonalisasi Maria dengan menyebutnya saudaraku. Suruh saudaraku itu. Kenapa dia nggak sebut namanya dan sebagainya? Dia akhirnya cuma orang itu gitu. Dia melihat dia tidak personal. Ia menyalahkan saudaranya dan sekarang setelah dia menyalahkan, dia merasa tersendiri, merasa diperlakukan tidak adil. Saudara, kalau Anda entertain perasaan seperti ini, Anda akan makin jatuh. Saudara kalau sudah merasa diri korban, self pity, entertain aja terus. Nikmati itu saudara, Anda akan makin jauh, akan makin seperti itu. Dan Anda akan menjadi orang yang kelihatan menyebalkan luar biasa. Harus cepat bertobat, harus cepat berhenti. Stop jiwaku, jangan terus itu, kamu bukan korban. Saya tidak akan mengentertain perasaan self pity ini. Saya tidak boleh mengasihani diri saya sendiri. Kita harus stop dan kita harus bangkit. Nah saudara sekalian, maka di tengah-tengah perasaan itu ia mau mengambil kontrol. Saya harus kontrol keadaan. Saya tidak boleh biarkan, bahkan Tuhan pun kelihatan lalai. Maka Marta bangkit dan ia melakukan dengan cara yang manipulatif. Yaitu ia mau memakai mulut Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Manipulatif sekali. Seperti orang Yahudi mau membunuh Yesus pakai tangan orang Romawi supaya dia kelihatan bersih. Nah sekarang dia mau menghancurkan saudaranya, bikin saudaranya supaya kembali lagi pakai mulut Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang tegur. Nah jadi dia mau pakai cara yang manipulatif. Marta mau memanipulasi Yesus dan ia menyatakan isi hatinya dengan menjaga jarak dengan ia dan menjaga jarak dengan Yesus. Jadi Marta berjarak dengan Maria. Marta berjarak dengan Yesus. Dan dalam kemarahannya, ia menjauh dari Yesus di tengah pelayanan. Bayangkan saudara ya, kita melayani, kita rajin, tapi makin jauh dari sesama, makin jauh dari Tuhan. Saya melayani Tuhan, Anda makin benci orang, waspada. Something wrong dengan pelayananmu. Saya melayani Tuhan, makin berjarak sama Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan bermasalah. Makin melihat orang lain menjadi tidak personal, makin melihat orang lain jadi tidak penting. Jadi makin tidak mencintai keluarga, tidak mencintai orang, tidak mencintai Tuhan, tapi rajin pelayanan. Nah ini Marta. Apakah saudara sedang dalam keadaan seperti itu? Saudara sekalian, dalam kemarahannya Marta sekarang mau jadi seperti Tuhan. Tuhan pun diatur. Tuhan tidak beres, harusnya Tuhan tegur dia, Tuhan harus ngomong. Aduh Marta, bagaimana engkau mau mengatur Tuhan Yesus? Maria harus berubah, bertindak seperti yang saya mau dia ke dapur. Tuhan suruh dia ke dapur. Jadi dia menyebut Yesus itu Tuhan, tapi sekarang dia yang mau jadi Tuhan. Dia menyebut Yesus sebagai pimpinan, tapi dia mau jadi pimpinan keluarga. Saudara sekalian, kemarahan di hati Marta menghilangkan keindahan melayani Yesus. Di depan Yesus ia marah-marah. Jadi yang dia lakukan itu, pelayanan itu beban saudara, bukan kehormatan. Jangan-jangan kita sekarang sedang melayani, saudara sudah nggak melihat itu sebagai kehormatan, keindahan. Kita sibuk marah-marah dalam pelayanan. Kita jadi benci pada sesama, benci sama keluarga,
benci sama Tuhan. Anda sedang tersesat. Selagi masih ada kesempatan, pulang kembali. Jangan Anda hilang di tengah-tengah pelayanan Anda. Secara fisik, Marta melayani Yesus. Tapi Marta sudah gagal melihat kemuliaan Yesus. Jadi teks ini bukan bicara mengenai, oh yang lebih baik itu dengar firman daripada melayani. Enggak, nanti di bagian selanjutnya Maria melayani Yesus kok. Dia juga menuangkan minyak ke kaki Yesus, dia melayani dan Yesus memuji Maria. Ini bukan masalah lebih banyak berdoa ketimbang bekerja, ini adalah masalah hati. Problem Marta bukanlah karena dia di dapur, tapi dia kehilangan hadirat Allah ketika di dapur. Dia kehilangan cinta kasih pada manusia ketika dia di dapur. Ini orang-orang Kristen yang sibuk melayani tetapi kehilangan kehangatan dengan Tuhan dan membenci manusia. Marta melakukan hospitality tetapi kekhawatirannya mendatangkan amarah yang meledak. Membuat dia melanggar aturan hospitality. Masa Yesus datang bukannya disambut malah dimarahi? Engkau tidak peduli padaku, itu tuduhan serius loh saudara. Bayangkan kalau ada tamu datang, Bapak silakan minum, kamu tuh memang gak peduli sama aku sih. Loh, aku tamu loh, kok dibilang lu gak peduli gitu kan ya. Bagaimana mungkin kau mengatakan aku tidak peduli padamu? Ya karena engkau gak nyuruh ini sih. Apakah itu hospitality? Bukan, dia melanggar aturan hospitality, dia menghardik tamu di depan umum. Kemarahan membuat dia tidak lagi fokus. Anger itu problem, saudara. Jangan-jangan masih ada anger yang tersisa di hati kita. Anda marah pada seseorang, Anda marah pada Tuhan, Anda marah pada keadaan, Anda menyalahkan semua orang yang lain seperti seperti Marta, dan lupa melihat bahwa yang Anda butuhkan bukan melayani kemarahan, melainkan memandang seperti Maria, memandang wajah Yesus, menjadi puas di dalam dia dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Kekhawatiran membuat ia tidak sanggup untuk menahan kondisinya. Dia merasa diperlakukan tidak adil, merasa tidak dipedulikan. Maka amarahnya meledak dan dia merasa pantas untuk marah, pantas untuk menyerang. Setelah refleksinya di bagian ini adalah kita ini pelayan Tuhan loh. Kita ini seringkali giat seperti Marta giat melayani Yesus. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mengerti apa artinya diam di hadapan Allah? Be silent before God. Diam dan ketahuilah aku ini Allah. Kita bisa hening menatap Yesus, puas di dalam Dia, menerima sukacita dan bahagia di dalam Yesus. Sehingga dengan demikian pelayanan itu indah, pelayanan itu ekspresi kasih. Yesus, aku mengasihi engkau. Dalam setiap tingkah lakuku aku tuh mengasihi engkau Yesus, engkau Tuhanku. Dan ini kehormatan bagiku, aku tidak peduli orang lain bagaimana. Karena semuanya itu kulakukan demi mengasihi engkau. Dan makin kita cinta sama Tuhan, kita akan lebih cinta sama sesama kita. Suami yang katanya cinta Tuhan tetapi tidak cinta istrinya, itu bohong. Yohanes mengatakan, kau yang mengatakan dirimu mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama. Orang itu pendusta, pembohong. Tidak ada kebenaran dalam hatinya. Orang tua yang tidak mengasihi anaknya, itu pembohong kalau dia mengatakan mengasihi Tuhan. Orang yang tidak penuh dengan cinta kasih pada sesama menjadi pembenci tapi mengatakan aku mencintai Tuhan, dia pembohong, saudara. Dia pendusta dan tidak ada kebenaran di hadapan dirinya. Yohanes mengatakan, bagaimana mungkin kau mengatakan mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau engkau tidak bisa mencintai yang di depan kamu, yang terlihat, yang di depan. Yang di depan yang kelihatan, bukan yang gak kelihatan. Jadi kalau kita mau mengatakan saya mengasihi Allah yang tidak kelihatan, buktinya adalah bagaimana kita mencintai yang kelihatan. Suami cintai istrimu. Dan bagaimana engkau berusaha mengasihi istrimu menunjukkan relasimu dengan Tuhan. Istri kasihlah suamimu, mudah ataupun sulit. Ada suami yang mudah mengasihi istri. Ada istri yang mudah mengasihi suami. Kalau istri takut akan Tuhan, suami lebih mudah mengasihi istri. Kalau suami takut akan Tuhan, istri lebih mudah mengasihi suami. Kalau anak takut akan Tuhan, orang tua lebih mudah mengasihi anak. Kalau orang tua takut akan Tuhan, anak lebih gampang mengasihi orang tua. Tapi memang ada kalanya Tuhan izinkan mengasihi gak gampang. Suami takut Tuhan, istrinya gak takut Tuhan, mengasihi sulit. Tapi apakah engkau mau mengasihi? Ada istri yang punya suami gak takut akan Tuhan, sulit mengasihi. Tapi apakah engkau mau mengasihi? Karena itu perintah Tuhan. Ada orang tua yang punya anak yang begitu bebal, gak gampang mengasihi mereka. Tapi apakah engkau mau mengasihi? Karena itu perintah Tuhan. Karena engkau dekat pada Tuhan, engkau akan mengasihi.
Ada anak yang punya orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Sulit mengasihi orang tua. Tetapi apakah engkau mau karena engkau mengasihi Tuhan? Saudara sekalian, maka kita jangan sampai hilang di tengah pelayanan. Tersesat seperti Marta. Pelayanan kita beres, kita rajin, kita giat. Hasilnya bahkan kelihatan. Tapi di belakang itu ada hari-hari kita penuh dengan luka. Hari-hari kita penuh dengan menyalahkan ini dan itu. Dan ujung-ujungnya kita melayani perasaan kita sendiri, menyalahkan Tuhan, marah pada Tuhan, diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Saudara sekalian, mari kita berhenti menyalahkan Tuhan, teman, jemaat, keluarga dan sebagainya. Kita merasa tidak dimengerti, merasa dikhianati dan sebagainya. Mari kita tenang sejenak dan mengatakan, Tuhan, aku perlu untuk memandang wajah-Mu. Sekarang kita masuk melihat yang ketiga, bagaimana Yesus melihat. Kita sudah mempelajari bagaimana Marta melihat kejadian itu, bagaimana kita sebagai pengamat melihat fakta-fakta itu. Sekarang bagaimana Yesus melihat. Nah saudara, menarik sekali, Yesus itu kalau berespon ya, kalau dia ngomong, dia tuh gak ikutin drama manusia, saudara. Dramanya segala macam. Begitu Yesus buka mulut, dia langsung to the point pada masalah paling core inti manusia. Saudara perhatikan baca Injil. Saudara kalau bisa memahami konteksnya, Anda akan kagum bagaimana Yesus menjawab. Dia nggak bicara permukaan, dia langsung ambil sikat hatinya manusia. Dia Tuhan yang bisa melihat hati. Marta seorang yang rajin, orang yang tekun dalam pelayanan. Tapi di balik rajin dan tekunnya, Yesus melihat ada yang nggak beres. Ada pergumulan yang tidak tampak. Ada yang tersembunyi. Di belakang cekatan, rajin dan tekunnya ia melayani. Jadi bagi Yesus ini bukan urusan dapur, Marta. Ini bukan masalah Maria tidak ke dapur. Nah saudara, jadi kejadian ordinary moment ini menjadi momen di mana Yesus menampilkan extraordinary moment bagi Marta. Ini adalah proses pengudusan bagi Marta. Kelihatannya konflik biasa, saudara. Tetapi Marta dikuduskan oleh Tuhan lewat ordinary moment. Ini bukan masalah dapur, ini bukan urusan snack, ini masalah hatimu, Marta. Ada sesuatu yang membuat engkau marah dan itu harus diubah. Problemnya bukan Maria, problemnya bukan saya, problemnya bukan situasi. Problemnya hatimu yang penuh kekhawatiran. Saudara lihat, Yesus begitu jawab, Marta, Marta, kamu digelapkan oleh kekhawatiran. Kamu dibutakan oleh kekhawatiran. Jadi problemnya kekhawatiran. Saudara masih ingat ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Dia juga langsung to the point. Perempuan Samaria itu ditegur oleh Yesus kan. Dia ditegur oleh Yesus. Lalu kemudian dia berkelit sana sini. Yesus berkata, mana suamimu? Oh suami saya gak ada. Saya gak punya suami. Iya memang benar, karena yang 5 itu bukan suamimu dan sekarang yang tinggal sama kamu juga bukan suamimu. Wah ternyata ini perempuan yang mencelok-mencelok sama banyak laki-laki. Sudah pernah tinggal sama 5 laki-laki dan itu tidak menikah. Lalu sekarang mencelok sama satu laki-laki dan Yesus bilang itu bukan suaminya. Saudara kalau sudah dibongkar sama Yesus seperti ini kan harusnya, oh Tuhan aku bertobat, aku gak mau lagi hidup seperti ini. Jawabannya perempuan ini apa? Wih, kamu pasti bukan guru sembarangan. Luar biasa perempuan ini ya. Aktris jempolan, aktor Korea gitu ya. Bikin drama. Saya mau punya pertanyaan teologis buat kamu. Wah, langsung jadi teologis. Saudara. Kita tuh harus menyembah di mana? Di Yerusalem atau di tempat ini? Kami ini soalnya di orang-orang Samaria menyembah Tuhan di Gerizim. Tapi orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi kita harus menyembah di mana? Kamu bukan guru sembarangan. Saya punya pertanyaan teologis loh. Dari urusan ditembak kamu tuh tukang jinah menjadi, wah saya harus menyembah di mana? Saya mau pertanyaan teologis. Bapak tolong jelaskan sama saya mengenai predestinasi. Ya, orang banyak ya urusan kembali tarik, sok rohani, sok apa segala macam ditarik. Saudara, Yesus bicara mengenai apa? Dia langsung bicara sesuatu. Dia bicara langsung mengenai air hidup. Tembak langsung masuk air hidup. Kenapa? Karena perempuan yang loncat-loncat itu
pasti dia bukan perempuan yang bahagia. Dia perempuan yang mencari, makanya dia lompat-lompat ke laki-laki. Saudara coba perhatikan ya, anak SD yang cepat-cepat pacaran, biasanya dia merasa tidak diperhatikan. Ya, SD udah mau pacaran sama pacar itu. Jadi bapak-bapak yang punya anak perempuan, untuk mengurangi kemungkinan anakmu SD pacaran, jalin relasi sama anakmu yang cewek. Bapak-bapak ya, perhatiin anakmu, cintai baik-baik. Ya, itu akan mengurangi keinginan anakmu untuk pacaran. Nggak diperhatiin orang tua, dia cari pacar di sekolah. Udah gitu dimarahin pula. Kamu tuh kok kerjanya pacaran terus itu. Nah, dia nggak mendapatkan cukup perhatian. Nah, orang yang sampai mencolok laki-laki begitu banyak, dia mau cari perhatian, dia mau mencari sekuritas, dia mau mencari keamanan dan pengakuan. Nih loh, orang-orang cinta aku. Kenapa sih sudah ada orang yang kelihatannya bangga banget dicintai, lalu kemudian deketin orang, udah mau diputusin. Dia merasa dirinya tuh dibutuhkan dan dicintai. Yesus langsung bicara, problemmu itu kamu perlu air hidup. Kamu mencelok laki-laki apa tidak menyelesaikan kebutuhan jiwamu. Yang kamu butuhkan Yesus Kristus. Yesus langsung bicara kepada inti permasalahannya. Yang kamu butuhkan adalah air hidup itu. Kalau kamu minum air itu, kamu tidak akan haus lagi. Yang kamu butuhkan bukan laki-laki yang bisa menaungi engkau. Yang kamu butuhkan adalah Yesus Kristus. Langsung Yesus bicara yang paling penting. Saudara, kita melihat contoh lain ya, Yesus bicara pada inti permasalahannya. Dalam kitab Matius 21 ayat 25 sampai 27 ada sekelompok imam yang bertanya pada Yesus. Hei Yesus, kamu menyembuhkan, kamu melakukan ini kuasanya dari mana? Dia mau ngomong itu untuk menjebak Yesus. Ya kan? Dengan kuasa mana kamu melakukan ini? Maka Yesus menjawabnya lucu, saudara. Dia ngomong gini. Saya mau kamu jawab dulu pertanyaan saya sebelum saya jawab pertanyaan kamu. Menurut kamu baptisan Yohanes dari mana? Mereka bilang, Alkitab bilang, kalau mereka menjawab itu dari setan, bukan dari Tuhan, maka mereka takut orang-orang yang pro Yohanes sikat mereka. Oh, baptisan Yohanes dari setan. Wah, dia mengatakan Yohanes hajar. Wah, perang. Mereka takut. Wah, nanti mereka ribut. Tapi kalau mereka bilang, baptisan Yohanes dari Tuhan, Yesus akan bilang, kenapa lu gak cari Yohanes? Kan kamu bilang dari Tuhan, cari dong Yohanes. Kenapa kamu lawan Yohanes? Jangan lawan dong, kamu cari Yohanes, dengar khotbahnya dia. Nah, jadi Yesus jawab itu. Lalu kemudian dikatakan mereka diam tidak menjawab. Nah, tapi kalau kita mulai renungkan lagi, saudara, kenapa Yesus ngomongin Yohanes, kenapa bukan yang lain? Karena Yohanes adalah seseorang yang berani ngomong lalu dipenggal mati. Yohanes tidak kompromi, dia berbicara, dia tegur Herodes, lalu dia dihukum mati. Jadi Yesus mengatakan, hei orang-orang Farisi, imam-imam, problem kamu tuh takut akan manusia. Kamu takut ketika ngomong, maka orang-orang akan benci sama kamu. Yohanes tidak demikian. Yohanes karena mengatakan kebenaran, dipenggal juga dia mau. Maka problem utama kamu adalah kamu takut akan manusia. Jadi Yesus ketika ngomong saudara, dia tuh tidak bicara permukaan, dia langsung masuk kepada hati manusia. Levelnya beda saudara kalau kita melihat ya, bagaimana perkataan Yesus dengan perkataan manusia yang kita lihat di Injil. Saudara masih ingat ya ketika di dalam satu khotbahnya ada orang, Yesus sedang khotbah. Dia khotbah mengenai pemeliharaan Allah saudara. Tiba-tiba ada orang yang nanya gini, Tuhan, tolong dong, suruh saudaraku tuh bagi warisan ke aku. Wah saudara, kalau jadi Yesus gimana ya? Kita lagi khotbah mengenai bagaimana kita tidak serakah. Ya lain kali mesti ke belakang dulu ya. Supaya jangan keluar masuk ketika kebaktian. Kalau semua orang satu persatu keluar masuk, seorang nggak bisa dengarkan Injil dengan baik. Ya, kalau misalnya saudara-saudara sekalian ya, ada orang yang khotbah mengenai keserakahan, lalu kemudian setelah itu bicara kita harus cukup pada diri kita sendiri, kita harus jangan serakah. Tiba-tiba ada pertanyaan, Pak saya mau tanya, ya gimana Pak ya investasi saya bisa berbuah 100 kali lipat gitu. Lu tuh dengerin apa gitu kan? Kamu dengerin khotbah apa enggak? Amin, Pak saya mau nanya gimana caranya supaya, ini berarti dia enggak dengerin khotbah. Yesus baru berbicara mengenai pemeliharaan Allah. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Orang ini nanya, Pak
Pak Yesus bisa nggak suruh saudaraku bagi warisan ke aku? Ini orang tidur ya, nggak dengerin firman. Yesus bicara apa? Ya. Waspadalah terhadap, ya ini yang seperti saya bilang ya, jadi lain kali saudara-saudara sekalian sebelum kebaktian ke belakang dulu, supaya tidak keluar masuk akan sangat mengganggu. Saya mulai lagi. Ketika Yesus berbicara mengenai kecukupan, ya, dia sedang membongkar problematika daripada orang tersebut, yaitu problem paling utamanya dia adalah dia tamak akan uang. Maka ketika orang tanya, Yesus bisa nggak kamu menyuruh orang membagi warisan? Yesus nggak ngomong, oh masalah warisan itu harusnya begini. Tidak, dia langsung bilang, bahaya ketamakan kamu harus waspada. Loh kenapa Yesus jawab begitu? Karena akar permasalahannya adalah masalah ketamakan. Jadi manusia itu berkata-kata, perkataan itu berasal dari hasil penafsiran. Dan penafsiran itu berasal dari hati. Maka Yesus langsung masuk ke dalam ujung yang paling mendalam, yaitu hati manusia. Nah itu sebabnya maka kita sekarang melihat bagaimana Yesus berkata untuk memulihkan Marta. Yesus bicara apa? Oh iya, memang sih kamu tuh merasa ini ya terzolimi ya oleh Maria ya. Memang Maria kurang ajar. Enggak saudara. Langsung dia bicara, Marta problemmu khawatir. Kamu dibutakan oleh kekhawatiran kamu. Jadi kalau begitu siapa yang problem di sini saudara? Dari kalimat Yesus terhadap Marta, siapa yang problem? Siapa? Marta kan? Yang harus didandanin apa saudara? Kekhawatiran dalam hati Marta. Menurut Marta siapa yang salah? Maria. Menurut Marta siapa yang salah? Tuhan. Menurut Marta siapa yang salah? Keadaan. Kita juga sering begitu. Yang salah orang lain, yang salah Tuhan, yang salah keadaan. Tapi kita seringkali buta melihat ada hal dalam diri kita yang perlu dibenahi. Marta, Marta, engkau disusahkan oleh banyak perkara. Yesus bicara mengenai kekhawatiran di hati Marta yang tindakannya menyusahkan diri. Ia mungkin marah pada Maria dan merasa diperlakukan tidak adil, tapi di balik tindakannya Yesus melihat sesuatu yang lain yang perlu dibereskan. Hati yang khawatir. Marta terdistraksi katanya. Marta kamu terdistrak. Kamu tuh harusnya melayani melihat Yesus. Tapi kekhawatiran membuat engkau tidak bisa melihat Yesus. Saudara, sekarang apa yang mendistraksi engkau sehingga engkau dalam pelayananmu tidak bisa melihat Yesus? Mungkin ketakutan membuat engkau tidak bisa melihat Yesus. Mungkin engkau marah, engkau diperlakukan tidak adil dan engkau tidak bisa melihat tuh Yesus. Mungkin takutmu itu adalah saya tidak bisa mendapatkan sesuatu. Tuhan kenapa itu? Kenapa saya tidak bisa mendapatkan itu? Aku harusnya mendapatkan itu, saya tidak bisa bahagia. Dan engkau terdistraksi. Mungkin kekhawatiran, saya tidak dihormati seperti Marta. Saya tidak di-approve, saya tidak dicintai. Mungkin itu sekuritas. Saya merasa tidak aman dalam dunia. Dan engkau tidak bisa melihat Yesus karena distraksi itu. Ia tidak bisa duduk diam tenang memandang Yesus. Duduk melihat Yesus, Tuhan kenapa aku belum dapat itu ya? Aku takut. Kenapa aku belum dapat itu Tuhan? Mana janjimu? Aku kenapa masih belum dapat Tuhan? Di mana engkau? Kenapa aku masih belum dapat Tuhan? Kenapa engkau tidak peduli? Tambah terus, mendistraksi kita. Kenapa keadaan tidak berubah? Kenapa ini begini? Dan kita terus melayani, sambil sudah tidak bisa melihat Yesus lagi. Yang dilihat ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, self pity dan segala sesuatu yang lain. Oh saudara sekalian, ada banyak masalah yang muncul di permukaan, tetapi mari kita lihat layer yang paling dalam. Jangan-jangan kemarahan itu masih ada. Jangan-jangan ketakutan itu bercokol. Jangan-jangan keinginan untuk bersenang-senang itu masih di sana. Keegoisan itu ada di sana. Sehingga manusia tidak bisa melihat Yesus lagi. Yesus mengatakan, Maria itu mengambil satu hal yang terbaik. Apa hal terbaik itu? Bergantung sepenuhnya pada Yesus. Menikmati Yesus. Marta jangan lupa hal yang terbaik itu. Menikmati Yesus, melihat wajah Yesus. Apakah saudara menikmati Yesus?
Apakah saudara melihat wajah Yesus dalam pelayanan Anda, dalam keseharian Anda? Mengapa Marta khawatir? Mengapa Marta marah? Kenapa dia disusahkan dengan banyak perkara? Kenapa pandangannya tidak tertuju pada Tuhan? Mungkin dia mau menjadikan pelayanan itu sebagai approval. Mungkin sambil mengatakan pada Yesus, Yesus suruhlah Maria ke dapur. Dia mau mengatakan pelayanan saya ini something. Kenapa saya tidak dihargai? Kenapa engkau tidak peduli? Harusnya engkau peduli menghargai aku. Mungkin keinginan-keinginan itu saudara yang membuat kita tidak bisa melayani di dalam sukacita dan menikmati Yesus Kristus. Keinginan kita untuk dihormati orang lain yang tidak sewajarnya. Keinginan kita untuk dicintai orang lain. Ya, satu anak remaja datang ketemu saya. Kenapa semua orang tidak cinta saya? Wah, ini kalimat yang sangat kontroversial. Tidak ada orang yang peduli sama saya. Saya ulang tahun tidak pernah diselamati oleh teman-teman di kelas. Tidak ada yang peduli pada saya. Lalu kemudian saya dengarkan bagaimana mereka tidak peduli. Ini begini, begitu. Lalu kemudian saya tanya sama dia. Wah, memang susah ya. Kalau kamu begitu peduli pada temanmu, tapi temanmu tidak peduli kamu. Tiba-tiba dia diam. Aku juga nggak segitu pedulinya sama teman sih Pak. Gitu. Kamu suka nyelamatin ulang tahun temanmu? Ya tergantung, kalau yang lain nyelamatin aku ikutan. Kamu kasih perhatian sama temanmu? Enggak juga. Nah sekarang kalau engkau nggak pernah kasih perhatian sama teman, gimana kamu mau diperhatiin? Jadi kadang-kadang saudara sekalian, kita melihat bahwa approval, keinginan untuk mendapatkan approve yang berlebihan, membuat orang akhirnya merasa dirinya itu tidak dicintai oleh Tuhan. Saya bilang sama dia, coba lihat wajah Tuhan. Yesus mengasihi kamu. Setelah kamu dikasih, berikanlah cinta kasihmu pada teman-temanmu. Tidak mungkin teman-temanmu akan tidak peduli pada kamu. Kalau dalam seluruh hidupmu, kamu mempedulikan orang lain. Tidak mungkin. Suatu hari ada satu orang ngotot, waktu meninggal saudaranya minta dilayani oleh GRI. Bukan jemaat saudara, kita udah jelaskan. Kalau kamu bukan jemaat, bagaimana saya melayani kamu? Lah kan kamu punya gereja. Kamu punya gereja, jarang ibadah di kita, cuma 1-2 kali datang ke GRI, terus saya khotbah waktu saudaranya meninggal. Lah kan gerejanya kan bilang, loh kamu siapa kok bisa, kamu mau curi domba? Kita udah jelaskan, kalau kamu bukan jemaat, kita nggak bisa sembarangan. Bukannya kita nggak mau, ada aturan etika yang harus kita jaga. Ngotot, pokoknya GRI harus melayani. Lalu saya berikan prinsip kan, kalau misalnya memang setelah semua jemaat kita layani masih ada kesempatan, kita akan layani. Akhirnya gereja kita melayani orang itu. Wah orang itu udah senang. Wah akhirnya GRI juga melayani ya. Dalam kebaktian kedukaan ada beberapa kali dilayani oleh GRI. Udah saya datang. Saya datang khotbah, saya datang, satu pemain musik, satu liturgis. Begitu kita datang, bapaknya ngomong, loh kok yang datang cuman 3 orang? Loh emangnya kenapa Pak? GRI kan gereja besar, ribuan orang. Kenapa saya meninggal yang datang cuma 3 orang? Minimal kan paling enggak 300-400 orang datang. Oh saya tahu maksudnya. Jadi saudaranya meninggal, kalau yang datang 300-400 orang, kan uang angpau atau pekpo atau apalah gitu ya, kan lebih besar. Dan cara paling besar adalah apa? Dia minta dilayani gereja besar supaya orang yang itu datang banyak, dia untungnya lebih banyak. Oh saya baru tahu ada orang jahat macam-macam saudara. Udah saudaranya mati masih mau cari cuan gitu kan ya. Lalu saya bilang sama dia, Pak, orang datang atau tidak datang pada waktu meninggal bergantung orang itu hidupnya kayak apa. Orang yang hidupnya melayani orang lain tidak pernah pamrih, tidak mungkin orang gak ingat dia waktu meninggal. Tapi orang yang tidak pernah melayani orang lain, gimana orang lain suruh datang? Lu kan jemaatnya banyak, suruh dong datang. Lah kalau 1 bulan ada misalnya 8 orang meninggal, 8 orang meninggal kali 3 kali kebaktian penghiburan, 24 kali. Kita tiap malam kerjanya di rumah duka saudara. Kalau diwajibkan, saudara-saudara sekalian harus wajib datang ke rumah duka. Ya kalau jemaatnya misalnya 3.000, 4.000, kira-kira berapa persen saja 1 bulan bisa 8 orang meninggal. Kali kebaktian penghiburan 3 kali, 24 kali. Ya kita nggak kemana-mana, kerjanya tiap hari cuma kebaktian penghiburan, nggak kerja, nggak pelayanan.
Ya nggak mungkin seperti itu. Tapi kalau itu orang yang penting di hati kita, nggak mungkin kita nggak datang, saudara. Tapi manusia seperti itu. Kenapa kamu nggak memperhatikan aku? Kenapa kamu nggak mencintai aku? Kenapa kamu apa? Itu menimbulkan kemarahan. Sehingga hatinya bergeser dan berdampak besar pada pelayanan. Ayo yang melayani, di mana sukacitamu? Di mana cintamu pada Tuhan, cintamu pada manusia? Ingat ya, kalau sudah makin rasa Tuhan nggak benar, ngerasa semua salah, sudah kerjaannya maki-maki, semua salah, pendeta nggak benar, pembina ini nggak benar, itu nggak benar, teman ini nggak benar, itu nggak benar. Berarti ingat nasihat Yesus. Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan banyak perkara. Udah mulai marah-marah, udah mulai nggak melihat keindahan, tersesat saudara, tersesat dalam pelayanan. Nah, jadi ada 3 hal. Maria punya only one thing. Yang kedua, Maria chosen the better part. Yang ketiga, will not be taken away from her, yaitu Yesus. Saudara, takutlah dalam pelayanan tidak melihat Yesus. Kadang-kadang melayani tidak ada hasil, sering saudara. Kalau Tuhan memang tidak izinkan, dalam kedaulatan Tuhan, kita belum lihat hasilnya, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai dalam pelayanan saudara tidak melihat Yesus. Makin melayani makin pahit. Saudara pernah lihat gak? Ada orang makin melayani makin benci sama orang lain, makin kepahitan sana sini. Buat apa saudara? Ingat nasihat Yesus pada Marta. Nah saudara sekalian, maka yang penting dalam pelayanan kita, Yesus ajarkan adalah diri Dia. Melihat, mengambil yang paling penting, bagian yang tidak bisa dipindah. Bersekutu dengan Yesus adalah hal fundamental yang terpenting. Itu adalah desire yang lebih baik, kata Yesus. Maria tahu itu, dia punya desire yang lebih baik, yaitu Yesus. Hasrat Marta membuat dia gelisah. Aku harus sukses, aku harus dihormati, aku harus begini. Ya khawatir banyak perkara. Keluargaku harus jadi contoh. Ya kan? Pokoknya aku harus hebat. Ternyata kita gak sehebat yang kita pikir. Saya mau bikin berhasil, gagal. Iya kan? Pahit, marah-marah sama Tuhan dan sebagainya. Buat apa, saudara? Buat apa? Ya. Ada banyak hal yang simpel kok. Kalau gagal ya tinggal dengan rendah hati mengatakan, Tuhan aku gagal, tolong saya. Gagal itu bukan akhir hidup saudara. Gagal itu bagian pelajaran bukan? Kita gagal itu biasa, karena Tuhan gak akan pernah gagal. Yang gagal kita. Tinggal mengakui dalam ketenangan, lalu kita mulai lagi. Orang yang jujur itu hatinya tenang saudara. Orang hatinya gak tenang karena merasa dirinya tidak menjadi apa yang bukan dirinya. Saya ambil contoh saudara. Kalau misalnya ada orang bilang sama saudara, lu gitu aja gak bisa, goblok lu ya. Kasar orangnya. Saudara. Terus kita bilang, iya sih gua gak bisa sih ya. Tapi apa gua goblok? Belum tentu. Tapi iya sih aku memang gak bisa. Aku mau belajar, selesai masalah saudara. Enggak, gua bisa, terus kita tunjukkan bahwa kita bisa. Kita capek sendiri saudara, padahal memang kita gak bisa. Apa salahnya mengatakan, ya gak bisa. Ditanya, mana pacarmu gitu. Aku masih belum punya pacar. Gak laku ya? Bantuin dong. Doain, cariin. Jangan cuma maki-maki. Memang belum laku. Udah diobral pun belum ada yang mau gitu ya. Orang yang bisa mentertawakan diri itu santai gitu. Memang belum dapat. Ya Tuhan belum pimpin, belum kehendak, enggak apa-apa gitu. Lo cariin. Dibanding, no woman no cry. Ngapain gengsi-gengsi kayak begitu? Karena aku melihat ya orang-orang zaman sekarang tuh nggak ada yang selevel aku, ya kan? Ngapain kayak begitu, capek saudara? Ya memang ya tolong ya doakan ya, memang belum dapat. Kan kadang-kadang ketemu orang tuh mulut orang tuh kadang-kadang mau baik tapi akhirnya menyakiti kan itu. Ya kita apa adanya aja saudara, kita nggak perlu merasa diri kita hebat. Oh gini ya, kamu gagal ya, kayaknya perusahaan kamu tutup ya, saya dengar ya. Ya memang tutup gitu, memang gagal, memang nggak gampang ya kerja di kayak begini. Apa salahnya saudara kita mengakui kegagalan kita? Apakah saudara gagal pasti bodoh? Enggak, satu orang telepon saya, kenapa saya belum sukses-sukses Pak Ivan? Saya begini, kamu bisnis apa? Bisnis ini. Ya memang bisnis itu sedang susah sekarang ini, sedang tidak tren. Ya, saya cerita sama dia dan sebagainya, dia mendapatkan kekuatan penghiburan. Enggak apa-apa, memang akui, memang sedang susah. Mari kita berjuang sama-sama, apa yang bisa saya bantu, saya akan coba bantu.
Kita bersama-sama menanggung, saling mendoakan, saling menguatkan. Kita terdistraksi, sibuk bagi polisi, jadi polisi bagi yang lain. Ya kan? Ini enggak benar, itu enggak benar, kamu harus bertobat atau apa. Kita jadi reformator, saudara. Kita mau benerin ini, benerin itu. Tapi celakanya kita lupa hidup di hadapan Kristus. Kita lupa hidup benar di hadapan Dia. Maka kita terdistraksi. Kita terpisah dari Kristus, sibuk komentar, sibuk kerja, tapi terdistraksi. Pelayanan kita mendekat, hati kita menjauh. Celakanya begitu. Hati kita menjauh. Tersesat dalam kesibukan pelayanan. Sasaran empuk bagi para berhala bertahta dalam hati kita. Maka Yesus perlu menegur Marta. Dan sudah hati-hati juga di dalam kehidupan ini banyak tekanan. Dalam keluarga banyak tekanan, dalam pekerjaan banyak tekanan, bahkan dalam pelayanan banyak tekanan. Tugas-tugas kita bisa membuat kita akhirnya terdistraksi, merasa dipermainkan dan tidak lagi melihat kepada Yesus. Tidak lagi sensitif akan kehadiran Dia. Marta merasa ditinggalkan. Dia peduli pada nama baik, reputasi, penerimaan dan sebagainya. Maka dia pikir Tuhan tidak peduli. Padahal sebetulnya Yesus ada di situ dan menjadi miliknya selama-lamanya. Apalagi yang kita butuhkan, saudara. Maka Marta ditegur dan ternyata Marta belajar. Mari kita masuk dalam poin terakhir, Marta yang dipulihkan. Setelah ditegur, Marta marah enggak? Enggak. Ya. Marta, engkau menyusahkan diri dalam banyak perkara. Tuhan, belain Maria terus. Enggak begitu. Dia bertobat, saudara. Buktinya apa? Pasal 11 Injil Yohanes. Dalam pasal 11, Lazarus mati. Yesus sengaja datang telat. Apa reaksi Marta? Marta enggak ngomong, Yesus kemana aja kamu? Ketiduran ya? Gitu. Harusnya kamu, enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Dia cuma berdiri dan mengatakan, Tuhan, orang yang kau kasihi sudah mati. Dah, kayak begitu. Lalu kemudian ada 3 kalimat, ayat 21 di pasal 11. Maka kata Marta pada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta padanya. Marta belajar, saudara. Dia nggak mau perintah Yesus. Kalau engkau di sini keadaan pasti lain. Tapi ya aku tahu Tuhan pasti akan dengar engkau. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus berkata, saudara, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, Yohanes pasal 11 ayat 27 mengatakan Marta mengeluarkan confession of faith yang pertama. Nanti kalau saudara membaca Yohanes pasal terakhir dikatakan tujuan Yohanes menulis Injil adalah supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan ternyata tujuan itu tercapai dari mulut Marta. Jadi Marta ini bertobat, saudara. Dia tidak lagi ngatur Tuhan. Dia berserah pada Tuhan. Dan dia melihat Yesus, bahkan di tengah-tengah kematian saudaranya. Dia tidak menyalahkan Yesus, dia melihat Yesus, dia menikmati Yesus. Lalu kemudian dia datang, Maria sedang sedih, dia bawa Maria, Yesus datang, yuk kita ketemu dia. Dia menguatkan saudaranya yang sedang larut dalam kesedihan, membawa Maria untuk berjumpa dengan Yesus. Marta, Marta, mengapa engkau khawatir? Tetapi Marta berubah. Marta diubahkan oleh perkataan Yesus. Dia tidak lagi khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi seperti Maria, dia memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil. Apa itu yang terbaik? Yesus. Apa yang tidak bisa diambil dari kita? Yesus. Apakah kita melihat Yesus dalam keseharian kita? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali kami terus berkutat pada hal-hal yang lahiriah, pada berbagai macam drama, tapi tidak bisa melihat bahwa seringkali hati kita terlepas dari Yesus. Tidak lagi melihat Dia, tidak lagi menikmati Dia, jatuh pada ketakutan, kemarahan, berbagai macam berhala yang lain, yang membuat kami akhirnya terdistraksi, tersesat, terhilang, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami.
Melalui firman hari ini tolong kami diingatkan sekali lagi untuk melihat yang terbaik yang tidak bisa diambil dari kami, yaitu relasi kami dengan Engkau. Ketika kami berkeluarga, berteman, dalam pernikahan kami dan dalam pelayanan kami, kiranya kami senantiasa melihat wajah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.